Alexander Usyk adalah petinju ramah yang tak banyak tingkah, tak suka drama, tak suka perhatian, bahkan tak suka kekacauan. Namun seringkali ia mendapat perlakuan tak sopan. Dia memilih diam, dia tidak merespon, namun dia membahas dengan harga yang sangat pantas. Dan selamat datang di Mimbar Olahraga. Tyson Fury, raksasa kelas berat itu terus memainkan pikiran sebelum laga. Fury sangat yakin melawan Usyk adalah perkara mudah dalam karirnya. I'm gonna bust him. Sausage, ugly little man, rabbit. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. I don't want more. You know what's coming, you're getting smashed to pieces, sausage. Kemudian datanglah waktu timbang badan. Fury membawa berat 270 pon, besar, angkuh dan menjulang tinggi seperti tower. Sementara Usyk datang dengan berat 220 pon, kalah dalam ukuran, tinggi, berat badan dan jangkauan. Perbandingan mencolok, yakni 50 pon. A clean professional fight for the unified heavyweight championship of the world. Saat di atas ring, Fury masih menunjukkan rasa angkuhnya. Dia belum tahu sebesar apa kehebatan pejuang Ukraina itu. Di awal laga, Fury terus memainkan tekanan dan mengambil alih kendali. Namun Usyk tetap tenang. Dia terus membaca cara untuk meredamnya. Dan semua itu dimulai di ronde ke-9. Usyk membalik keadaan. Dia tampil dominan. Dan sejak itulah Fury mulai kehilangan rasa kepercayaan dirinya. Usyk membawa kekacauan total. Pukulannya yang dianggap ringan kali ini benar-benar seperti ledakan kehancuran. Fury yang biasa unggul di akhir ronde kali ini tak lagi tampak. Yang ada hanyalah penyiksaan yang berkepanjangan. Tawa dan ejekan itu kini berubah kepanikan. Semua orang tak percaya petinju kecil itu mampu memporak-porandakan raksasa kelas berat. Fury yang menganggap raja kelas berat tak terbantahkan sebelumnya, kini mengakui bahwa Usyk adalah petarung yang hebat. Good work, Alexander. You're a strong man and a very good boxer. Well, very good, my brother. Gak jauh berbeda, petinju Inggris ini juga memperlakukan Usyk seperti petinju biasa saja. Daniel Dubois yang jauh lebih muda, lebih kuat dan lebih besar, dia merasa bahwa di laga pertama mereka ia dicurangi. Dia menganggap pukulan itu bersih. No, I didn't think that was a low blow. I thought that landed and I've been cheated out of victory tonight, but you know, what else can I say? Dan datanglah laga rematch, laga pembuktian apakah dia benar-benar dicurangi saat itu. Sebelum laga, Dubois terus memainkan psikologinya, menakutinya dan memberi rasa cemas pada orang yang lebih tua itu. Dan saat waktunya tiba, Dubois bertekad untuk membalas kejadian di laga pertama. Just about touching, immediately gets caught. What that does the damage down the stretch. Dia terus memberi tekanan, dia terus memberi ancaman yang berbahaya. Namun Usyk sudah tahu niat buruknya. Usyk melawan, dia tak diam begitu saja. Usyk sadar bertahan di ronde awal adalah bahaya yang mengancam. Kekuatan dibalas dengan kekuatan, namun ambisi besar Daniel dibalas dengan kecerdasan. Dan lagi-lagi body shotnya kembali bersarang. Persis seperti di laga sebelumnya. Namun Usyk tak banyak drama. Daniel terus menyerang dan memojokkan Usyk. Dan ya, satu pukulan balasan langsung meruntuhkannya.
Kejuaraan itu begitu mengejutkan dan semua orang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Daniel bangkit berharap ada keajaiban. Dia terus menyerang dan lagi-lagi serangan balik Usyk membuat lampu padam seketika. Dubois hancur sehancur-hancurnya. Dia sadar bahwa dia tidak melawan egonya, dia sedang melawan takdirnya. How are you feeling? I'm very filled. I'm the best. I don't care what they all say. That bitch from Birmingham. Petinju Inggris ini juga tak kalah angkuhnya. Tony Bellew adalah sosok yang tak ramah di depan semua orang. Kekacauan sudah biasa terjadi sebelum laga. Termasuk di depan Usyk, Bellew masih menjadi sosok antagonis. It is not arrogance that he sees. For the first time in his whole career, he sees a man looking back at him who believes he can win. And he's going to learn on November the 10th that I bring something differently than everyone else. And let's not forget, I have the one thing that he doesn't have. And that's a punch that can switch lights off within the blink of an eye. Saat bel berbunyi, Bellew bermain lebih rapi dan terukur. Dia menjaga posisi tengah sebagai kekuasaannya. Serangan baliknya begitu tajam. Why no trash talk in this fight? And he says because Bellew knows I'm crazy in ways that are just different. Oh, good shot. Namun Usyk tetap tenang. Dia sedang membangun bom atom yang siap meledak ketika waktunya tiba. Has to get into his head. Usyk to come at him. And there's a good straight left hand by Usyk. He's showing a willingness. Bellew kembali memainkan pikirannya, berharap mentalnya runtuh. Namun dia lupa bahwa orang di depannya dibangun dengan mental baja. He's had every time. You know that, Dave. Yes. And there's a good left hand by Paul. Foot right back on the pedal. Hingga tibalah pada ronde ke-9. Di ronde inilah Usyk membuka mulut besar si angkuh itu. Satu pukulan telak mengakhiri ejekan dan hinaan. Itu bukan hanya pukulan, itu adalah balasan. Double kebab! Usyk defends all 4 cruiserweight world titles. Is there a particular skill or talent that you have that makes you special? Like Bernard Hopkins said he was special. I'm not that special. I'm just a guy from Ukraine who can fight and who's going to show to the fans. Dia dianggap istimewa, namun ia tak merasa, dan itulah mengapa Usyk banyak dicintai oleh semua orang. Pukulannya jauh di bawah Tyson, kekuatannya jauh di bawah Lennox Lewis, bahkan ketangguhannya jauh di bawah David Tua. Tapi mengapa dia mampu menguasai kelas berat? Cesar David Crane adalah orang pertama yang meremehkan kemampuan Usyk. Laga ini terjadi pada tahun 2014. Saat itu Usyk baru menjalani laga keempat dalam karir profesionalnya. David yang menganggap bocah pendatang baru itu biasa saja, dia terus mengejek Usyk sepanjang ronde. Padahal itu adalah bumerang baginya. Usyk tak bereaksi, dia hanya membaca pergerakannya dan memperkirakan kapan waktunya. Satu pukulan body shotnya membuat si angkuh itu mengerang kesakitan. Dan seperti inilah ketika engkau bermain-main dengan Usyk. Lalu muncul lagi petinju lain yang datang dengan ego yang sama, yaitu Daniel Brewer. Казак. Настоящий бой начинается. Намагається він намазувати слабкі місця у захисті Брюер. Олександра Усіка все-таки довелося почути, що можливо чемпіонський поєдинок. Merasa kesulitan untuk menjangkau pergerakan Usyk, dia mulai merusak mental pejuang Ukraina itu. Dia merasa pertahanannya sekuat tembok Cina. Олександра Усіка, це кот. Оперкот, шалений.
этого раунда неожиданно активизировался Брюер, но он пропускал в конце. Sepanjang ronde, dia terus tertawa dan menghina, berharap mental Usyk down. Seperti biasa, Usyk tak merespon, dia hanya menjalani tugasnya untuk menyerang. Брюер тут показує, що нібито мені байдуже, я пропускаю, але мені байдуже, але... Dan satu momen wasit sampai turun tangan melarangnya untuk banyak bicara, stop bertingkah konyol dan mulailah bertarung. Hingga akhirnya satu pukulan meledak begitu dahsyat. Выключил Александр Усик своего соперника, хоть он и... Pria angkuh itu roboh dan menyesali perbuatan konyolnya. Sangat pantas dia mendapat semua karmanya. Marco Hack, petinju Jerman yang ahli dalam permainan taktik ini, dia juga berjanji akan melumat Usyk nantinya. Namun saat bel sudah berbunyi, kondisinya malah sebaliknya. Marco lebih banyak bertahan dan ia dijadikan samsak hidup sepanjang ronde. Karena sudah frustasi, ia memukul Usyk meski sudah bel akhir. Dan di ronde ke-9, Marco kembali melakukan lagi hingga ia dikurangi 1 poin. Jelas itu membuat Usyk semakin marah dan di ronde ke-10 Usyk membuatnya seperti tawanan perang. Beruntung wasit turun tangan demi nyawanya. Derek Chisora adalah pria yang suka dengan kekacauan. Ejekan, perkelahian adalah kebiasaannya dan ia tak peduli status sang lawan. Who's the donkey? You want me to put it on you? I'll put it on you. Dan ketika Usyk naik kelas menuju kelas berat, dia tidak hanya menyambutnya, dia juga berjanji akan memukul sampai akar-akarnya. Trick on the Ukrainian guy and we're gonna bust him up. Ketika waktunya tiba, Chisora benar-benar ngamuk bak banteng kesetanan. Pukulan penuh agresi dan berbahaya. Malam itu Usyk untuk pertama kalinya kewalahan sepanjang karirnya. Jelas itu membuat Usyk tak nyaman. Dan disinilah kejeniusan seorang Usyk. Dia tetap tenang dan mulai memahami cara meredamnya. Dan sejak di ronde ke-7, perbedaan itu mulai terasa. Usyk kini mengambil kendali penuh. Stamina Chisora mulai lemah dan itu dimanfaatkan betul oleh Usyk. Usyk tidak hanya dominan, dia pengatur tempo permainan sampai akhir ronde. Dan sejak itulah pengamat tinju menilai bahwa pendatang baru ini siap mengacak-acak kelas berat. Dan itu terbukti sampai saat ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. And see you next time, Mator Skala Angkong. One of the most highly anticipated